sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini di minggu terakhir bulan keluarga. Dan di bulan keluarga ini mestinya ada satu tanggal yang ditetapkan oleh sinode untuk khusus mendoakan setiap pasangan suami istri. Dan Getsemani memilih kebaktian kedua sebagai saat agar sebentar akan kembali kita diingatkan tentang kehidupan suami istri. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan firman Tuhan untuk kebaktian pasutri dibawa tema mengatasi kekurangan pasangan. Dan dia mengambil cerita tentang Musa dan istrinya Sipora. Musa adalah seorang yang terlahir dari keturunan Lewi. Dia adalah keturunan para imam. Karena itu, sebagai keturunan para imam, Musa mestinya mengawal dengan ketat aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan. Sipora, bapaknya adalah seorang imam di Midian. Walaupun Sipora adalah anak perempuan dari 7 bersaudara yang semuanya perempuan, tetapi sebagai anak dari seorang imam, tentunya Sipora pun tahu tentang aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan. Kalau kita mengingat kembali akan apa yang menjadi perjanjian antara Allah dan Abraham, dalam Kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14 kita menemukan bahwa aturan tentang sunat adalah bagian dari perintah Allah kepada Abraham dan keturunannya. Bahkan Allah mengingatkan kepada Abraham bahwa setiap anak laki-laki di antara kamu turun-temurun yang baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, semuanya mesti disunat sebagai tanda perjanjian bahwa Allah memberkati keturunan Abraham. Dan di dalam janji itu pun Allah mengingatkan bagi barang siapa yang tidak melakukannya, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Aturan ini ketat. Aturan ini penting untuk dilakukan oleh keturunan dari Abraham, termasuk Musa dari kaum Lewi. Bacaan yang kita baca pada saat ini berbicara tentang aturan ini yang dilanggar oleh Musa. Salah seorang dari anaknya, ia tidak menyunatnya. Kita membaca bahwa ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari Midian, pergi ke Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel di Mesir, Musa mengikuti perintah tersebut. Ia membawa istri dan anak-anak lelakinya. Ia memiliki 2 orang anak, Gersom dan Eliezer. Aturan sunat bagi orang Yahudi mestinya dijalankan pada saat anak bayi itu berumur 8 hari. Pada saat itu ia dinamai, ia diberi nama. Rupa-rupanya hal ini tidak dilakukan oleh Musa dalam perannya sebagai seorang bapak,
dalam perannya sebagai seorang imam bagi keluarganya. Maka sama seperti perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya, bagi mereka yang tidak melakukannya, risikonya adalah kematian. Karena itu apa yang terbaca pada bagian ini, Allah tidak bertindak sembrono, tetapi Allah sedang melakukan apa yang telah Ia buat dalam perjanjian dengan Abraham, bapa leluhur dari Musa. Allah berikhtiar untuk membunuh Musa. Saudara-saudaraku yang kekasih, rupa-rupanya ada satu anak yang belum disunat, kemungkinan Eliezer, anak yang kedua. Dan karena itu, ketika mengetahui bahwa hukuman itu akan diberlakukan Allah bagi Musa dalam kapasitasnya sebagai seorang bapa, Sipora mengambil tindakan cepat. Dengan cepat ia melakukan sunat bagi anaknya, mengambil pisau dari batu, dipotong kulit katan anaknya, dan ia menyentuh kulit yang berdarah itu di kaki sang suami dan menyebut suami sebagai pengantin darah. Apa maksudnya ini pengantin darah? Saudara-saudaraku yang kekasih, semalam-malaman saya belajar dan terus membaca apa artinya pengantin darah. Kok disunat, yang disunat anaknya, kenapa kulit katan hasil sunat itu yang masih berdarah ditaruh di kaki sang suami dan ia mengatakan ia adalah pengantin darah? Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengambil nats pembimbing tadi dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 25. Bahwa Allah sendirilah yang menetapkan Adam dan Hawa sebagai suami dan sebagai suami istri. Mereka adalah satu daging. Karena itu yang menjadi suami, yang berperan adalah suami, tetapi itu menjadi bagian dari peran istri. Jika yang berperan adalah istri, maka dia pun menjadi bagian dari suami. Karena itu, ketika Sipora menyebut kata pengantin darah, ia hanya mau menyampaikan kepada Allah bahwa ia bukan orang lain. Karena tugas untuk menyunat anak Eliezer adalah tugas suaminya sebagai imam. Dan apa yang dilakukan oleh Sipora sebenarnya salah. Meskipun maksudnya menyelamatkan keluarganya, tapi seorang mama, seorang perempuan tidak boleh melakukan kegiatan ritus ibadah. Karena itu dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, walaupun maksudnya benar. Dan ia mengingatkan kepada malaikat yang datang untuk membunuh Musa bahwa dia adalah pengantin darah. Dia mengingatkan bahwa dia dan Musa, Sipora mau mengingatkan bahwa Sipora dan Musa adalah satu daging. Dia mengingatkan kepada Allah bahwa saya adalah pengantin darah, suamiku adalah pengantin darah, saya dan suami adalah satu daging. Karena itu tidak bisa dipisahkan apa yang telah disatukan oleh Allah. Karena itu meskipun peran itu harus diambil oleh Musa, tetapi dilakukan oleh Sipora, maka ayat yang ke-26, Tuhan membiarkan Musa karena pengantin darah yang dikatakan oleh Sipora. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa maknanya
firman Tuhan ini disampaikan kepada saya dan saudara ketika kita berbicara tentang kehidupan suami istri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa Allah serius terhadap akibat dari sebuah tindakan yang diambil oleh umatnya, meskipun itu umat kesayangannya. Allah yang telah memilih Musa untuk menjadi pemimpin, dan ia yang telah memanggil Musa dari Midian, ialah Allah juga yang tidak mentolerir tindakan keliru yang secara sengaja tidak dilakukan oleh Musa sebagai kepala keluarga. Ya. Pada bacaan sebelumnya diceritakan tentang bagaimana Allah berproses terhadap Musa. Allah memilih Musa dari antara sekian banyak orang untuk dipakai oleh Allah menjadi pemimpin umat Israel. Musa dipilih menjadi pelayannya. Meskipun demikian, Allah dengan tegas mengatakan lewat firman Tuhan ini, untuk hal tindakan yang melanggar dan melawan perintahnya, dia tidak tolerir. Kematian adalah bagian yang mesti diterima. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Sipora secara cepat. Di sini mau mengatakan kepada kita bahwa pada kita, masing-masing kita ada kelemahan. Baik suami maupun istri, masing-masing kita tentunya ada kelemahan. Dalam menyikapi kelemahan dan kekurangan pasangan kita, apa yang mestinya kita lakukan? Bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui kelemahan pasangan kita? Apalagi jika itu berhubungan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita dapat memetik beberapa pelajaran yang dilakukan oleh Sipora. Yang pertama, ia taat kepada Tuhan meskipun ia berhadapan dengan pergumulan. Ketika ia berhadapan dengan pergumulan, rencana kematian hukuman bagi suaminya, ia tahu bagaimana ia harus bertindak dengan cepat dan tepat menurut kehendak Allah. Yang kedua, Sipora mau melakukan kehendak Tuhan sekalipun pasangannya lalai dan melupakan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terkadang dalam kehidupan bersama kita sebagai suami istri, kita diperhadapkan dengan pasangan yang mungkin saja masih jauh dari Tuhan. Mungkin saja kita berhadapan dengan pasangan yang tidak menyukai kehendak Tuhan atau tidak suka turut kehendak Tuhan. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hari ini kita belajar dari Sipora dan tindakannya untuk menyelamatkan keluarganya. Dia tahu bahwa ada kemalangan yang akan menimpa keluarganya, dan dia tahu apa jalan keluar yang mesti ia lakukan. Ia mengenali akan dosanya dan ia mau kembali ke jalan yang benar. Ketika Tuhan memberitahukan dosa-dosa kita, marilah kita berbalik, kita meluruskannya dengan cara yang Tuhan kehendaki.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sama seperti Musa, kita mungkin memiliki beberapa kelemahan-kelemahan dalam hidup kita yang tidak bisa kita tangani atau yang belum kita tangani. Tetapi dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa ketika kita menyadari kelemahan kita atau pasangan kita, maka mestinya ada sesuatu yang secara serius dilakukan demi keluarga kita, agar keluarga kita terselamatkan. Komitmen Musa untuk melayani mestinya disertai dengan komitmennya juga untuk hidup menurut kehendak Allah. Ketika kita berbicara tentang keluarga, di situ pun kita sedang berbicara tentang peran dan tanggung jawab suami istri. Meskipun hal menyunatkan anak adalah peran dan tanggung jawab dari seorang suami atau seorang bapak, tapi Sipora mengambil resiko untuk mengambil tanggung jawab tersebut demi menyelamatkan keluarganya. Maka masing-masing kita pun dalam rumah tangga kita, di hadapan Tuhan Allah, kita sebagai suami istri, kita yang paling tahu kelemahan dari pasangan kita. Hari ini kita belajar. Ketika kita berhadapan dengan kelemahan dan kekurangan yang ada, mari kita saling melengkapi. Apalagi jika kelemahan yang ada pada pasangan kita akan menjerumuskan kita ke dalam mara bahaya, maka demi menyelamatkan keluarga kita harus ada tindakan iman, baik istri maupun suami. Karena terkadang bato-batola bahela, itu suami pun tugas, itu suami pun tanggung jawab, itu istri pun tugas, itu istri pun tanggung jawab. Tapi hari ini kita belajar dari seorang Sipora yang mengambil tindakan, mengambil tanggung jawab suami, dan ia bertindak sebagai pengantin darah untuk menyelamatkan keluarganya. Ia sungguh-sungguh memahami arti dari apa yang telah Tuhan buat baginya dan rumah tangganya, bahwa ia sadar bahwa ia dan Musa adalah dua yang telah menjadi satu. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kelemahan istri dilengkapi oleh kelebihan suami, dan sebaliknya kelemahan suami mesti dilengkapi oleh kelebihan istri. Karena saya dan saudara dipanggil untuk bersatu dan saling melengkapi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Roma 15 ayat 1 dalam bacaan kita tadi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang melakukan dan mendengar dalam ketaatan demi hormat dan kemuliaan namanya. Amin.